juga ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaannya adalah, adakah zikir untuk memperbaiki karakter yang ceplas-ceplos menjadi pribadi yang lebih diplomatis dan lemah lembut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar suami tidak mudah marah, gitu, karena suaminya ini rupanya agak sulit diajak berdiskusi, kemudian sedikit saja pendapat disampaikan yang tidak sesuai dengan emosinya langsung marah. Jadi setiap berdiskusi selalu berakhir dengan pertengkaran, jadi sehingga membuat ibu ini lebih prefer diam begitu. Oke, kemudian mungkin satu lagi. Ada seorang ibu dulu pernah menikah lalu bercerai waktu anaknya masih bayi dan tinggal bersama anaknya hingga usia 10 tahun. Lalu pada saat ketika anaknya 10 tahun, ibu ini menikah lagi. Lalu pada saat lulus SMP, anak ini memilih untuk tinggal dengan ayahnya. Namun pada saat memutuskan tinggal dengan ayahnya itu ucapannya menyakitkan hati. Nah, sekarang anak ini sesungguhnya sudah baik dan berkomunikasi, namun ibu ini rasanya masih sering mengingat ucapan yang menyakitkan itu. Nah, itu bagaimana untuk merilisnya? Gitu, Bu Daka. Silahkan. Ya. Terus Bu Desi. Ya. Baik. Ada. Ini mungkin ibu ya yang ibu-ibu yang tanya nggih Bu, yang zikir ceplas-ceplos tadi. Iya. Baik. Biasanya gini, ceplas-ceplos ini kita harus tahu dulu ya, ini memang watak bawaan ya. Itu yang kategori perempuan itu 24.000 tuh. Ya. Nah, gimana supaya kita lemah lembut ya? Tentu kita bisa kendalikan itu dengan berzikir ya. Nah, rupanya ini wawasan dulu ya. Ditemukan bahwa di otak kita nih, di atas telinga nih, kanan dan kiri, itu ditemukan sekitar tahun 2000 oleh Donna Zaha dan Ian Marshall, isinya tuh Asmaul Husna di otak kanan kiri. Udah ada program itu. Ya, tinggal disebut-sebut maka dia nyala. Di kanan kiri. Namanya lobus temporalis di atas. Jadi lobus temporalis itu selain fungsi pendengaran, di situ ada neuron atau sel otak tentang Asmaul Husna. Ya, nah, maka salah satu dari Asmaul Husna Allah itu yang maha lembut, ya Latif. Itulah kalau ibu merasa ceplas-ceplos, ibu ya yang diperbanyak adalah ya Latif, ya Latif, ya Latif, yang maha lembut, ya Latif. Ya. Dan bisa juga ibu perkuat lagi dengan sudah maha lembut, maha kasih, maha sayang, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Nah, kenapa? Karena pada saat kita sebut itu ya Latif, maka ya ini akan jalan ke sistem saraf, maka program ya Latif di otak lobus temporalis kita dia terakses, dia nyala. Setelah dia nyala, dia jalan ke ya sistem saraf juga di sumsum tulang, dia jalan, makanya dia akan jalan ke seluruh tubuh. Sehingga kita menjadi orang yang lembut, ya, tahu kapan harus ngomong. Jadi kalau kita ceplas-ceplos ada tips juga, kalau belum ditanya nggak usah ngomong dulu. Misalnya lagi kumpul gitu ya, belum ditanya nggak usah cerita dulu. Nanti kalau ditanya, Bu, menurut Ibu bagaimana? Baru kita ngomong. Nah, supaya bisa kayak gitu, itu tadi zikir ya Latif itu, waduh, itu power banget, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, yang maha lembut gitu ya, yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, itu disebut ya Sobar, termasuk ya Sobar, itu juga disebut yang maha sabar. Itu akan nyala tuh ya di lobus temporalis kita. Nah, ini yang belum diketahui sebelah mana. Yang ya Latif di kanan apa di kiri? Ya Rahman ya Rahim di kanan apa yang di kiri? Itu belum lagi ditemukan sampai sedetil itu. Ya, tapi bahwa di lobus temporalis kita ada Asmaul Husna itu sudah ditemukan, Masya Allah. Masya Allah. Makanya diucapin itu penting supaya dia nyala, terus dia jalan lagi di badan kita. Waktu diucapkan itu sekitar 240 km per jam, nanti pas dari otak ke badan kita untuk bisa berperilaku seperti apa yang dilafazkan itu sekitar 320 km per jam. Nah, supaya pelafasannya tidak keliru, makanya ngomongnya tenang-tenang aja, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sambil membayangkan. Kenapa? Karena supaya otak kanan juga bekerja, supaya dia jalan di badan kita gitu, ya Latif, ya maha lembut. Kita membayangkan tulisan ya Latif itu memanggil Allah yang maha lembut, yang maha lembut.
Karena kalau terburu-buru nanti lafaznya salah, nggak nyala di otak kanan kiri kita. Ya tip 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 tip. Nah, itu bukan ya latif yang terakses. Nggak ada kalimat tip di sini tuh, nggak ada. Ya. Atau ibu boleh nggak saya kombinasikan, saya ucapkan juga ya latif, dan kemudian saya ucapkan juga yang maha memberikan kelembutan, yang maha lembut, boleh. Ya. Karena artinya itu ya tentu membuat jalan juga pada yang maha lembut, yang maha lembut. Atau kita bilang ya Allah, bismillah ya Allah, buat saya lembut, 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 lembut. Itu juga ngomong di jalan ibadah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian cara komunikasi yang baik supaya tidak mudah marah bagaimana? Nah gini, bisa jadi watak suami ibu ini watak yang orangnya hasrat mengatur, ya. Atau kalau boleh dianalogikan watak Umar bin Khattab, yang tegas, hasrat mengatur dan sangat prinsip, ya. Kalau dengar ceritanya gini nih ya, misalnya dari apa yang tadi Bu Desi ceritakan sama saya ya, membacakan dari pertanyaannya, bisa jadi begitu. Nah, satu, kita harus tahu juga bahwa oh memang watak suami saya Umar bin Khattab. Satu, ibu bahagia dulu di rumah ibu ada Umar bin Khattab. Ya. Kedua, laki-laki pada umumnya tidak suka ditegur di depan orang meskipun itu anaknya masih bayi. Itu otak laki-laki itu. Apapun wataknya. Apalagi watak Umar bin Khattab. Dia bisa langsung respon keras juga. Jadi tahan untuk tidak menegur suami kita di depan anak kita. Walaupun anak kita masih kecil-kecil atau bahkan masih bayi, tahan. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau diskusikan, hanya berdua saja. Dan tidak lama-lama. Gitu. Laki nggak suka ngomong sama kita kalau kelamaan. Kenapa? Dia bingung kita maunya apa. Itulah makanya kita bilang sama suami, ayah, aku minta waktu 15 menit aja. Aku mau ngomong serius. Udah 15 menit. 15 menit. Betul-betul 15 menit. Menurut ayah bagaimana? Ya. Dan kalau misalnya ibu cuma curhat, ibu ngomong, ya ayah, ini cuma curhat. Dengar aja ya. Tapi kalau memang ibu minta tanggapan baru, ayah, ini aku cerita, aku mohon tanggapan. Menurut ayah bagaimana? Itu cuma 15 menit. Kalaupun turun paling 30 menit. Udah, terima kasih ayah ya. Itu yang membuat nanti laki-laki tidak marah, tidak berang. Itu laki-laki tuh kalau kita ngomong serius dia nggak mau lama-lama. Kecuali kita ngomong santai-santai, ngobrol sama anak sambil makan, sambil nonton TV, itu bisa lama. Tapi kalau kita ngomong satu masalah ya atau satu persoalan, itu nggak suka lama-lama laki-laki. Ini yang saya sekarang sedang sering mensosialisasikan supaya ya suami itu ya tidak gampang marah. Kecuali suami ibu yang wataknya memang damai, ya, memang damai, dia mau mendengarkan. Tapi kalau suaminya yang watak Umar bin Khattab, ya ini memang kita harus juga yang ngomongnya simpel-simpel aja. Tentu akan pengaruh juga kalau suami-suami rajin taklim, rajin membaca sirah Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW soal model. Bahkan juga membaca kisahnya Umar bin Khattab. Memang Umar bin Khattab tegas, keras, senang mengatur. Tapi karena Umar bin Khattab selalu melihat Rasulullah sebagai uswatun hasanah, Umar bin Khattab pun kalau istrinya ngomel-ngomel di satu saat ya, itu Umar pun diam. Ya, itu makanya kalau suami kita rajin ngaji, insya Allah dia bisa bijaksana. Tapi kalau belum sempat ngaji saat ini ya sudah ya, satu, tidak menegur suami depan orang siapapun itu, apalagi depan temennya, dia pasti malu ya. Kedua ya, cari waktu, minta waktu, janjian waktu, dan untuk kita ngomong serius. Ketiga, sebentar aja, cukup, bismillah. Dan bahkan sebelum kita ngomong sama suami, kita doain dulu. Supaya apa? Sinyal kita datang dulu ya, sinyal kita duluan datang, badan bioplasmi kita duluan datang dibanding badan sekitar, insya Allah ya. Jadi kira-kira seperti itu.